warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan orang tua atau wali murid yang mendampingi. Hari ini Sabtu 25 Juli 2020. Kita akan belajar atau saya akan menjelaskan sedikit materi masih tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, tapi sudah masuk ke pembelajaran 4. Mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah Bahasa Indonesia dengan KD 3.4 dan KD 4.4. Materi pelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, manusia mulai berkembang atau tumbuh itu dimulai saat mulai tumbuh sejak bayi ya. Jadi ada pertanyaan, biasanya ada soal kapan manusia mulai tumbuh, itu jawabannya sejak bayi. Nah, setelah bayi nanti tumbuh semakin besar, semakin berat, semakin tinggi menjadi balita atau bawah 5 tahun, anak usia di bawah 5 tahun. Kemudian tumbuh semakin besar, semakin tinggi, semakin berat menjadi anak-anak, yaitu seusia kalian siswa-siswi kelas 3 itu masih anak-anak. Lanjut tumbuh lagi menjadi remaja. Dan kemudian tumbuh menjadi orang tua. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia ini dipengaruhi oleh apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia, yaitu yang pertama adalah makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi. Yang pertama itu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama adalah makanan yang bergizi atau makanan bergizi. Makanan bergizi itu menyebabkan kalian bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, apa manfaat makanan yang bergizi buat kalian? Yang pertama itu adalah sebagai sumber tenaga. Makanan itu yang pertama itu berguna sebagai sumber tenaga. Misal saat kamu senam seperti ini ya, senam pagi-pagi atau upacara ya, dipe kepanasan, gerak kalau senam ya, tapi kamu nggak sarapan, bisa pingsan, bisa lemes karena tidak ada sumber tenaganya ya. Banyak pernah kejadian kan, waktu upacara kamu lemes, setelah ditanya ternyata belum sarapan ya, karena kamu belum mempunyai sumber tenaga yang banyak. Nah, yang pertama sebagai sumber tenaga, yang kedua yaitu berguna untuk proses pertumbuhan atau sebagai yaitu untuk pertumbuhanmu ya, untuk memperlancar proses pertumbuhanmu. Terus yang ketiga yaitu untuk membentuk bagian-bagian tubuhmu secara lengkap dan baik. Ini membentuk tangan, membentuk kaki, badan, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi makanan yang keempat sebagai zat pembangun ya, yaitu memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Misalnya kamu naik sepeda terus jatuh, lecet seperti ini ya. Nah, ini kalau kamu makan makanan yang bergizi, proses penyembuhan lecetmu ini semakin cepat. Nah, jadi fungsi makanan pertama itu sebagai sumber tenaga, yang kedua untuk pertumbuhan dan perkembangan badan, yang ketiga membentuk anggota tubuh, yang keempat untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Nah,
Dalam makanan, makanan yang baik itu adalah makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Ada nasi ini, terus lauk, nasi ini ya, ini nasi, terus lauk itu bangsane endog, ini ada urang, ada daging, ada ikan, ada ayam, terus ada sayur mayur, ada buah-buahan, dan yang terakhir susu. Nah, misal kalian mau makan sarapan pagi, yang pertama kalian ambil itu adalah pasti bukan nasi tapi piring diisi nasi. Iya, kenapa kamu pertama kali makan itu mengambilnya nasi? Iya, karena nasi itu adalah sumber tenaga. Nasi itu mengandung karbohidrat itu adalah sumber tenaga. Zat karbohidrat itu adalah sumber tenaga. Nasi juga membuat kenyang ya. Misal kamu makan tapi nggak pakai nasi, pasti kurang kenyang. Jadi nasi itu mengandung zat yang namanya karbohidrat, yaitu zat sebagai sumber tenaga. Buah-buahan banyak mengandung mineral ya, sama seperti sayuran. Itu juga baik untuk untuk pembangunan tubuh ya. Selanjutnya adalah yang terakhir, 4 sehat 5 sempurna, itu adalah susu. Bisa susu sapi atau susu yang dari tumbuhan, itu susu kedelai. Nah, susu itu mengandung mineral juga. Selain mineral juga mengandung protein. Manfaat dari susu adalah menyempurnakan gizi makanan. Susu secara alami mengandung nutrisi penting seperti bermacam-macam vitamin, protein, kalsium, dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, yang pertama adalah makanan yang bergizi. Kedua adalah baru makanan tadi ya. Yang pertama itu makanan bergizi. Yang kedua adalah istirahat yang cukup, seperti pada gambar ini ya. Istirahat yang cukup. Istirahat yang paling baik itu adalah tidur. Nah, bagi seusia kalian, tidur yang baik itu adalah 8-10 jam dalam waktu sehari ya. Tidur yang baik itu waktunya 8-10 jam. Coba kalian hitung berapa waktu kalian tidur. Sudah 8 jam apa belum? Harusnya sudah, nggih. Selain dengan tidur, istirahat juga dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan lainnya. Contohnya mendengarkan musik, membaca buku cerita, menonton televisi, dan lain sebagainya. Yang penting membuat tubuh kalian menjadi lebih segar dan ringan. Nah, setelah makanan bergizi dan istirahat yang cukup,
Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia adalah rekreasi. Rekreasi dapat menghilangkan kebosanan dari kegiatan sehari-hari. Ya, rekreasi bisa berenang tadi ya, seperti tadi itu gambar tadi. Terus ini naik odong-odong juga rekreasi. Pokoknya yang bisa membuat kalian merasa nyaman dan menghilangkan kebosanan dari rutinitas sehari-hari. Terus yang terakhir dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah makanan bergizi, istirahat yang cukup, rekreasi, yang terakhir adalah olahraga. Olahraga merupakan salah satu kegiatan fisik yang bermanfaat untuk melatih otot agar kuat dan lentur, sehingga peredaran darah menjadi lancar, tulang menjadi kuat dan kuat ya. Melakukan olahraga secara teratur sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan kalian. Biasakanlah untuk berolahraga secara teratur, paling sedikit 2 kali dalam seminggu. Nah, demikian ya ringkasan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, yang isinya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Faktor-faktor itu sama saja dengan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan manusia, yaitu ada 4 tadi: makanan bergizi, istirahat yang cukup, rekreasi, dan olahraga. Pak Guru tutup dulu, kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.